గద్వాల్ మహాసమస్థానం. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin mau bawakan genre horor yang bikin happy. Judulnya Arundhati, dibintangi Anuskha Sethi. Tidak lupa Mimin colek para penonton setia seperti Hengki Aji di Kalimantan Selatan, Sri Ramadhani Sulawesi Utara, Nur Falah Majalengka, Rido Bagus di Solo, Nopri di Jambi, Riki di Padang, Hari di Malang, Duin Bangka Belitung, Ahmad Azhar di Indramayu, Rahmat Gandhi di Aceh, Arjun Casper di Palangkaraya, serta akun bernama @welu08, Anggita, Trip Weekend, dan semuanya dimanapun berada. Di kota Hyderabad, sebuah pernikahan megah sedang dipersiapkan. Itulah pernikahan Arundhati, diperankan Anuskha Sethi. Dia gadis cantik, keturunan Raja Gadwal. Semua keluarga sangat bahagia menyambut pernikahan itu, termasuk keluarga Arundhati di kota Gadwal. Mengingat Arundhati adalah wanita pertama yang lahir selama 3 generasi terakhir. Sepupu Arundhati dari Hyderabad, Ramana dan istrinya Susila ditugaskan mengantar surat undangan pernikahan ke keluarga di kota Gadwal. Mereka justru mengalami kecelakaan aneh, seperti diserang sesuatu, sehingga mobilnya menabrak pohon dan mogok. Susila? Di tengah kebingungan itu, Ramana melihat sebuah bangunan megah seperti istana yang dianggap villa. Tapi ada pria tua yang melarangnya mendekat. Ini tidak nyata, silahkan kembali, ujar orang itu. Ramana dan istrinya tetap mampir untuk meminjam telepon. Kedatangan mereka disambut seorang wanita tua. Hal aneh mulai terjadi. Wanita tua itu marah dengan Arundhati. Arundhati pelli cheskuntundira. Susila juga tiba-tiba hilang. Ramana mencari istrinya dan mendengar suara rengekan Susila meminta tolong. Istrinya sudah berada di dalam kurungan yang dianggap kuburan. Dia memohon agar kuburan itu dibuka. Ada pula suara laki-laki yang menyeramkan, memberontak ingin bebas. Wanita tua tadi juga berubah seperti hantu. Ramana memukulnya, namun menghilang. Semua bangunan yang seperti istana tiba-tiba berubah menjadi bangunan tua. Ramana melarikan diri ketakutan. Suara roh jahat seorang pria terdengar jelas bahwa dia sudah terkunci di kuburan itu selama 80 tahun. Pernikahan Arundhati tidak akan dibiarkan terjadi. Ada dendam membara yang ingin dituntaskan. Arundhati harus datang ke Gadwal. Untuk memancing Arundhati datang, roh jahat itu menggunakan kekuatannya, membuat kakek Arundhati di Gadwal terjatuh. Pancingan itu berhasil. Arundhati pergi melihat kakeknya meski sudah dilarang. Sosok Arundhati mirip sekali dengan nenek buyutnya, Jejama. Pelayan keluarga yang sudah tua, Chandrama, yakin Arundhati adalah reinkarnasi Jejama. Nama Arundhati diambil dari nama asli Jejama dulu sesuai wasiatnya. Arundhati kemudian dikagetkan dengan kondisi Ramana yang diikat karena dianggap gila. Ramana terus-terusan memanggil nama istrinya dan ingin pergi ke bangunan tua. Padahal ternyata Susila sudah meninggal saat kecelakaan mengantar surat undangan. Keluarga membawa Ramana berobat ke orang pintar bernama Anwar yang beragama Islam. Tapi Arundhati tidak menyukai cara pengobatan Anwar
yang suka memukul dan menyakiti pasien. Arundhati marah melihat Anwar menampar Ramana. Anwar beralasan itu dilakukan untuk mengusir hantu. Tapi Arundhati gadis yang tidak percaya tahayul. Dia tidak mempercayai adanya hantu. Arundhati kemudian membawa Ramana pergi. Saat itulah tangannya secara tidak sengaja menyentuh Anwar. Bayang-bayang kegelapan langsung dilihat Anwar. Ramana tidak dalam bahaya, tapi kamu. Ada bahaya yang mengintai kamu. Segera pergi dari Gadwal, teriak Anwar. Hidup di kota membuat Arundhati tidak percaya hal semacam itu. Tapi malamnya, dia mendapat telepon dari orang yang dianggap calon suaminya, Arjun. Arundhati diminta menemui Arjun di bangunan tua. Tanpa pikir panjang, dia langsung OTW ke tempat yang dimaksud. Tempat di mana terkuburnya roh jahat yang ingin membunuh Arundhati dan semua keluarganya. Arundhati dilarang oleh pria tua untuk mendekati bangunan itu karena tidak ada manusia di sana. లోపల మనుషులెవరూ లేరు. Namun siulan Arjun terdengar sehingga Arundhati bersemangat masuk mencari Arjun. Roh wanita tua yang merupakan ibu pria di kuburan itu menuntun Arundhati. Ketika semakin dekat ke kuburan, tiba-tiba Arundhati kerasukan nenek buyutnya, Jejama. Orang yang ingin menyakiti Arundhati dulu dikubur oleh Jejama. Arundhati yang kesurupan kemudian ditarik keluar oleh Anwar. Ya, Anwar memiliki firasat buruk sehingga datang membantu Arundhati. Setelah di luar, Arundhati sadar. Anwar memarahinya karena belum juga mau pergi meninggalkan Gadwal, padahal nyawanya sedang diincar. Arundhati masih saja tidak percaya. Kedatangannya ke bangunan tua hanya untuk menemui Arjun. Arundhati mulai menyadari ada yang tidak beres setelah menelpon Arjun, karena Arjun sedang berada di kota Vijayawada. Hey, Aru, when are you coming? All my friends are waiting. Anwar juga membuka mata batin Arundhati dan melihat wajah wanita tua mengerikan yang tersiksa. Cepat keluar dari kota ini, saran Anwar. Arundhati pulang ke rumah kakeknya dengan sejuta tanda tanya. Pria tua yang sempat melarangnya ternyata fotonya terpampang di rumah kakeknya. తిరిగి వెళ్ళిపోమా. Ini foto kakak saya, Verandra Parma. Dia meninggal 30 tahun lalu, terang kakek Arundhati. Rasa penasaran Arundhati semakin membuncah. Dia menemui pembantu keluarga Chandrama. Arundhati memaksa agar diceritakan tentang masa lalu keluarganya. Dulu ketika zaman kerajaan, Gadwal merupakan kerajaan makmur yang dipimpin Cina Venkata. Dia memiliki 2 putri, yaitu Bhargavi dan Arundhati. Sosok Bhargavi lemah lembut dan lugu, sedangkan adiknya Arundhati yang masih kecil sangat pemberani. Arundhati juga belajar bela diri dan menari. ఆ కళ్ళల్లో పౌరుషం గద్వాల్ సంస్థాన దేవత. Awal bencana muncul ketika Raja menikahkan Bhargavi dengan anak saudara perempuannya, Pasupati. Raja tertipu ramalan horoskop ibu Pasupati. Karena faktanya Pasupati adalah pemuda bejat. రాజాగారు చేసిన పెద్ద తప్పు. Dia maniak seks yang sering melakukan pemerkosaan. Bhargavi sangat menderita hidup sebagai istri Pasupati. Dia sering menerima KDRT, apalagi Pasupati masih saja sering bermain wanita. Masalah semakin membesar ketika Pasupati yang sedang mabuk ingin memperkosa guru tari Arundhati, Kancana. Ibu Pasupati justru mendukung perilaku buruk anaknya. Kancana yang buta tidak mau melayani nafsu bejat Pasupati. Penolakan itu membuat Pasupati menghunuskan pedangnya ke tubuh Kancana. Lalu dalam kondisi sekarat, dia diperkosa hingga meninggal. Arundhati melihat kebiadaban Pasupati dari lubang pintu yang terkunci. Arundhati ingin mengusir Pasupati dan ibunya. Tapi Raja tidak mau, karena apabila itu dilakukan, hidup Bhargavi yang akan menjadi korban. Sikap keras Arundhati membuat kakaknya mendapat siksaan. Pasupati bahkan ingin membunuh Bhargavi, tapi dilarang ibunya.
Jangan membunuh, dia harus tetap hidup sampai kamu menjadi pewaris kerajaan. Jika dia meninggal, kita tidak akan bisa lagi tinggal di kerajaan ini, ucap ibunya. Bargavi sendiri sudah tidak tahan menjadi istri Pasupati. Dia juga ingin Pasupati diusir dari kerajaan. Tapi itu akan terjadi jika dirinya mati, dan Bargavi pun memilih bunuh diri. Semua keluarga kerajaan sangat berduka atas keputusan Bargavi, termasuk Arundhati. Kakaknya kini sudah kaku tak bernyawa. Pasupati yang mabuk berbicara semaunya. Dia meminta agar tubuh Bargavi segera dibuang. Ucapan kurang ajar itu membuat Arundhati murka. Pasupati diusir keluar. Ini adalah akhir Anda, tegasnya. Mendengar ucapan Arundhati, prajurit kerajaan dan rakyat menghajar Pasupati. Kematian berdarah ini harus membuat takut siapapun untuk memikirkan wanita lain. Setelah kematian Anda, bahkan anjing pun membenci tubuh Anda, ucap Arundhati. Setelah bersimbah luka tidak berdaya, Pasupati diseret dengan kuda ke hutan. Keberanian dan ketegasan Arundhati membuatnya dipanggil Dewi Jejama oleh rakyatnya. Setelah dewasa, Arundhati semakin cerdas, bijaksana, dan kuat. Dia begitu dekat dengan rakyatnya. Arundhati yang dipanggil Jejama memimpin kerajaan Gadwal dengan sangat baik. Gadwal merasakan hidup adil dan makmur. Hal yang tidak disadari, Pasupati tidak mati setelah diseret kuda. Dendamnya kepada Arundhati membuat Pasupati mampu bertahan hidup. Sekelompok suku Agoris, sekte pemakan mayat, menemukan Pasupati di hutan dan mengobatinya. శవాల మధ్య క్షుద్ర పూజలు చేస్తుంటారు. Hidup Pasupati hanya untuk balas dendam. Dia mempelajari semua ilmu kaum Agoris, mulai dari sihir hingga berbagai kekuatan hitam lainnya. Darah dan mayat menjadi makanan Pasupati, sehingga dia bukan lagi seperti manusia biasa. Setelah sekian tahun hidup bersama suku Agoris, Pasupati datang kembali ke kerajaan Gadwal. Saat itu hari pernikahan Arundhati. Pasupati tidak memandang siapapun, kedatangannya untuk membunuh semua orang. Banyak keluarga kerajaan, prajurit, dan rakyat kehilangan nyawa. Kekuatan Pasupati bukan manusia lagi, dia mampu membunuh tanpa menyentuh. Padahal kaum Agoris sendiri melarang menyakiti orang yang tidak bersalah. Arundhati langsung mengambil pedang, mengetahui Pasupati yang berbuat onar. Tapi Arundhati dilarang oleh orang suci kerajaan, karena tidak mungkin bisa menang. Pasupati saat ini tidak bisa dilukai oleh siapapun dan senjata apapun. Sosok Arundhati bukanlah pemimpin yang mundur ketika ada bahaya. Dia melangkah maju, tak takut mati. Untuk pertama kalinya, Pasupati bertemu langsung dengan Arundhati dewasa. Kecantikan Arundhati membuat Pasupati berubah pikiran. Saya tidak akan langsung membunuh Anda. Saya akan menodai kehormatan Anda dulu. Barulah saya mengambil hidup Anda, ujarnya. Pindah pandaiinde. Dengan kekuatannya, Pasupati mulai melepas Sari Arundhati dari jarak jauh. Ayah Arundhati yang mencoba menghentikan dibunuh saat itu juga. Arundhati cukup cerdik. Dia tidak melawan Pasupati dengan ilmu bela diri. Arundhati menari dan bernyanyi untuk menarik perhatian Pasupati. Arundhati kemudian dibawa ke ruangan latihan tari, tempat di mana dulu gurunya diperkosa. Pasupati ingin melakukan hal yang sama. Arundhati terus menari dan bernyanyi. Lalu tarian itu diubah menjadi jurus untuk melumpuhkan kekuatan Pasupati. Tangan Pasupati dibuat tidak bisa bergerak, lehernya dicekik dengan kain dan lidah Pasupati yang selalu membaca mantra dipotong. Sungguh adegan yang indah dan luar biasa. Pasupati menjadi tidak berdaya. Arundhati ingin menusukkan pedangnya, tapi kembali dilarang. Jika Pasupati dibunuh, rohnya akan tetap hidup di dunia. Dia bisa menjadi makhluk yang lebih ganas karena keinginannya belum terpenuhi. Arundhati kemudian memutuskan untuk mengubur Pasupati hidup-hidup. Dia memerintahkan untuk membuat kuburan dari semua kekuatan suci di bumi, sehingga roh jahat Pasupati tidak akan pernah bisa keluar. Tempat itu kemudian tidak ditinggali lagi.
అంతటితో వాడి అరాచకం అంతమైపోయింది. లేదు. Setelah 48 hari, Arundhati mendengar teriakan dan rintihan dari Pasupati. Ya, tubuh Pasupati sebagai manusia memang sudah mati. Di dalam kubur saat ini adalah roh jahatnya. Roh Pasupati bersumpah akan balas dendam, membunuh Arundhati dan semua keluarganya. పేగుల్ని పిసికి పిచ్చి కేకలు తీస్తాను. నా జన్మ. Candrama sudah selesai menceritakan masa lalu. Bangunan tua tempat Pasupati dulunya kerajaan Gadwal. Kini Arundhati sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia merasa bukan reinkarnasi Jejama. Karena Arundhati tidak memiliki kekuatan apapun. Di tengah kebingungan Arundhati, Ramana yang gila kembali mendengar suara istrinya. Ramana berjuang melepas ikatan rantainya, lalu berlari ke sumber suara istrinya, yaitu kuburan Pasupati. Ramana menghancurkan kuburan itu sekuat tenaga. Mantra dan tombak suci terlepas, sehingga dengan mudah jiwa jahat Pasupati bangkit dari kuburnya. Dan Ramana menjadi korban pertama. Pasupati sudah bebas. Pertanda itu sampai ke Anwar, orang pintar yang beragama Islam. Arundhati menceritakan kepada Arjun lewat telepon tentang apa yang dialaminya. Namun Pasupati bergerak cepat. Dia sudah masuk ke kamar Arundhati, mirip pelayan. Arundhati langsung dicekik dengan penuh amarah dan dendam. Tubuh pelayan kecil itu kemudian menghilang setelah orang yang diserupai datang. Tidak kuat rasanya Arundhati menghadapi hal mistis. Dia mengajak kakek dan semua keluarganya untuk segera ke Hyderabad besok pagi. Kota Gadwal harus segera ditinggalkan. Malam itu juga Arundhati pergi menemui Anwar, tapi Anwar sedang tidak berada di tempatnya. Pilihannya Arundhati harus meninggalkan Gadwal saat itu juga. Pasupati tidak membiarkan Arundhati pergi. Dengan kekuatannya, Arundhati dibuat ketakutan, bahkan hampir ditabrak kereta api. Mobilnya hancur. Arundhati sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia hanya bisa berlari dan terus berlari hingga pagi hari tiba di rumah kakeknya. Arundhati begitu lelah. Pasupati ternyata tak juga melepasnya. బిగుసుకుపోతున్నట్టుంది కదూ. Jangan takut, saya tidak akan membiarkan kamu mati dengan mudah, ucap Pasupati dengan tubuh orang lain. Pagi itu seharusnya Arundhati kembali ke Hyderabad bersama keluarga untuk pernikahannya. Semua keluarga juga sudah bersiap-siap berangkat, tapi Pasupati memaksa agar Arundhati tetap di Gadwal. Kamu tidak boleh pergi, biarkan mereka saja yang pergi. Jangan katakan apa-apa kepada mereka jika kamu ingin melihat mereka selamat, ujarnya. వాళ్ళు ఇలాగే అవుతారు. Dengan berbagai alasan, Arundhati meminta semua keluarganya berangkat terlebih dahulu ke Hyderabad. Arundhati tidak ingin keluarganya disakiti. Biarkan dia menghadapi bahaya seorang diri. Candrama menjadi curiga dengan gelagat aneh Arundhati. Setelah semua keluarga pergi, Arundhati tak sempat bernapas lega. Pasupati langsung menyiksanya. Arundhati benar-benar sudah pasrah. Bunuh saja saya, bunuh saya, ucapnya memohon. Pasupati tidak berniat membunuh Arundhati dengan mudah. Dia ingin melampiaskan nafsu bejatnya terlebih dahulu. Beruntung Candrama datang membawa Anwar. Tubuh yang dirasuki Pasupati itu berhasil dinetralkan oleh Anwar. Arundhati merasa sangat lelah. Dia bukan Jejama, tapi Pasupati terus menyiksanya. Candrama meyakinkan Arundhati bahwa dirinya adalah reinkarnasi Jejama. Jangan bicara omong kosong, Candrama. Saya bukan Jejama, tegas Arundhati. Anwar juga berusaha meyakinkan bahwa Arundhati adalah Jejama yang dilahirkan kembali. Tetap saja Arundhati tidak percaya. Lalu tiba-tiba Anwar melempar pedang ke arah Arundhati. Spontan saja Arundhati mampu menangkap pedang itu. Gayanya persis seperti Jejama, meski Arundhati tidak pernah belajar ilmu pedang. Arundhati sendiri kaget bisa melakukan semua itu. Anwar berhasil memancing kemampuan Arundhati keluar. Anwar juga meminta Arundhati untuk mengingat masa lalu, bahwa dirinya adalah Jejama. జయజమాన్ని రెచ్చగొట్టు. Arundhati mulai melihat dirinya sendiri, lukisan Jejama paling kuat dalam pikirannya. Arundhati kemudian mendatangi kembali lukisan Jejama.
Kali ini dia bisa membaca sesuatu di lukisan itu. ఇది నువ్వు చదువుతున్నావంటే Rupanya Jejama menyimpan masa lalunya di lukisan yang hanya bisa dibaca oleh reinkarnasinya alias Arundhati modern. Setelah roh jahat Pasupati bersumpah untuk balas dendam, ternyata sempat muncul penyakit menular di kerajaan Gadwal. Kekuatan roh jahat Pasupati berusaha merusak kebahagiaan Gadwal. Udara juga dibuat tercemar. Kerajaan yang dulunya makmur dilanda kekeringan. Rakyat menjadi kelaparan. Banyak orang menjadi gila. Orang-orang saling membunuh antar sesama. Gadwal berubah menjadi neraka bagi siapa saja. Jejama tidak kuasa melihat penderitaan itu. Dia pergi ke berbagai tempat untuk mencari solusi, tapi tak kunjung mendapatkan jawaban. Orang pintar hingga orang suci tidak tahu cara mengakhiri kekejaman roh jahat Pasupati. Jejama kemudian menemui suku Agoris di atas bukit. Itulah suku yang pernah menyelamatkan nyawa Pasupati dulu. Namun Pasupati justru melakukan hal-hal yang dilarang suku Agoris. Untuk bisa membunuh roh jahat Pasupati dibutuhkan senjata. Jejama harus mendapatkan senjata itu demi menyelamatkan kerajaan dan rakyatnya. Pimpinan Agoris menjelaskan senjata itu hanya bisa didapatkan dari kematian Jejama sendiri. Karena senjata harus dibuat dari tulang punggung Jejama. Jejama sempat dibuat dilema. Karena jika dirinya mati, tidak akan mungkin bisa membunuh musuhnya. Anda akan dilahirkan kembali untuk membunuhnya. Ya, Anda harus dilahirkan kembali dari keluarga yang sama, terang pemimpin Agoris. Jejama sudah mengerti, untuk membunuh roh jahat Pasupati, nyawanya harus dikorbankan, dan Jejama siap melakukan itu. Jejama kemudian berpamitan kepada keluarganya. Satu pesannya kepada semua keluarga, keturunannya yang dilahirkan perempuan pertama kali harus diberi nama sesuai namanya, yaitu Arundhati. Saatnya Jejama harus mati demi menjadi senjata mengakhiri Pasupati. Jejama meminta kematian yang menggetirkan hati, agar rasa sakit itu menjadi bara api. Suku Agoris kemudian memukul kepala Arundhati dengan kelapa. 10, 20, 30 kelapa sudah digunakan. Arundhati masih bisa duduk tegak menahan rasa sakit. Kepalanya sudah mulai berdarah, ratusan kelapa membuatnya mandi darah. Hingga pada akhirnya ribuan kelapa yang dibenamkan ke kepalanya membuat Jejama tak bernyawa lagi. Dia mati untuk pengorbanan yang maha tinggi. Setelah itu tubuhnya dibakar, hingga yang tersisa hanya tulang belulang saja. Itulah yang dibuat menjadi sebuah senjata sakti oleh suku Agoris. Lukisan Jejama yang menceritakan masa lalu tiba-tiba terbakar. Roh jahat Pasupati membakarnya. Padahal Arundhati belum mengetahui di mana senjata itu disembunyikan. Pasupati mengingatkan Arundhati untuk tidak perlu melawan. Arundhati harus menyerahkan diri malam nanti. Anda harus datang menyerahkan diri untuk malam pertama saya. Siapapun yang membantu, dia akan mati, ucap Pasupati yang hanya berbicara lewat suara. Pasupati juga mendatangi calon suami Arundhati, Arjun, di kota lain. Apabila ingin melihat Arundhati tetap hidup, maka Arjun harus datang ke Gadwal. Pasupati memberitahu Arundhati bahwa nyawa Arjun dalam bahaya karena akan datang ke Gadwal. Saat itu Arundhati dalam perjalanan ke tempat suku Agoris bersama Anwar. Kendaraan yang digunakan Arundhati dan Anwar kemudian dicelakai oleh Pasupati. Arundhati terlempar keluar mobil, sementara nasib Anwar terjun bersama mobil ke jurang yang sangat dalam. Arundhati pergi menyelamatkan Arjun yang sudah tiba di Gadwal. Pasupati merasuki seorang supir bajai untuk membawa Arjun ke bangunan tua. Candrama yang melihat Arjun ingin menghentikannya. Malangnya Candrama dibunuh oleh Pasupati. Arundhati melihat Arjun di bajai dan mengajaknya pergi ke tempat Anwar. Supir bajai yang sudah kerasukan ternyata menunggu di sana. Arundhati langsung mendorongnya masuk ke tempat suci milik Anwar. Lalu pintu dikunci dan ditaburkan abu suci sehingga Pasupati tidak bisa menyakiti. Pasupati sudah terkunci dan tersiksa di dalam ruangan. Dia berusaha bisa keluar. Air keran dibuka untuk membersihkan abu suci. Arundhati dibuat panik, apalagi keluarganya juga datang ke tempat itu.
Abu suci terus ditabur agar Pasupati tidak bisa keluar. Tapi abu itu habis juga. Arundhati memohon kepada keluarganya agar pergi. Pasupati berhasil membersihkan abu suci. Dia pun bisa keluar dan langsung membuat Arundhati pingsan. Sementara semua keluarganya ditawan dan dibawa ke bangunan tua. Hal yang tidak disadari Pasupati, Anwar belum mati. Anwar berhasil naik dari jurang dan menemui suku Agoris. Setelah menyebut nama Arundhati, suku Agoris memahami semuanya. Anwar menceritakan apa yang sudah terjadi. Saat ini senjata itu sangat dibutuhkan. Suku Agoris mengingatkan senjata akan memiliki kekuatan setelah direndam dengan darah reinkarnasi Arundhati. Anwar berhasil mendapatkan senjata itu. Dia bergegas menemui Arundhati, tapi roh Pasupati datang menghalangi. Anwar dijerat dan diseret, lalu dimasukkan ke peti. Kini Arundhati sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melawan Pasupati. Meski dia reinkarnasi Jejama, Arundhati tidak memiliki kekuatan apapun. Pasupati meminta Arundhati datang menyerahkan diri jika ingin keluarganya selamat. Arundhati tidak memiliki pilihan apapun. Dia datang ke bangunan tua untuk menyerahkan diri. Roh Pasupati langsung bangkit dan hidup lagi dengan wajah asli. Arundhati sangat ketakutan. Pasupati begitu mengerikan. Arundhati dipaksa menggunakan sari seperti Jejama. Pasupati juga mengubah bangunan tua seperti istana dulu. Dia ingin memuaskan fantasi kotornya. Di tempat yang jauh, Anwar rupanya kembali tidak mati. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Anwar mampu keluar dari peti itu. Dia bergerak cepat ke bangunan tua. Anwar datang tepat waktu sebelum kehormatan Arundhati direnggut. Senjata diberikan ke Arundhati. Saat itu juga Arundhati menusuk Pasupati berkali-kali. Anwar begitu bahagia melihat kejahatan akhirnya berakhir juga. Tapi ternyata senjata itu tidak bisa melukai Pasupati. Ada hal yang terlupakan, yaitu senjata harus direndam dengan darah Arundhati. Kehilapan kecil itu membuat Anwar disiksa, lalu dibunuh oleh Pasupati. Ya, orang pintar yang beragama Islam itu meninggal. Arundhati kembali jadi sasaran. Kali ini Arundhati tidak ingin menyerahkan keperawanannya. Dia lebih memilih untuk menusuk dirinya sendiri. Hal yang luar biasa terjadi. Senjata itu menyerap darah Arundhati. Seketika itu Jejama hadir dalam diri Arundhati dan menusuk Pasupati berkali-kali hingga terbakar, lalu hancur. Bangunan tua juga ambruk. Semua keluarga Arundhati berhasil keluar menyelamatkan diri. Tapi mereka berduka menangisi Arundhati yang dianggap sudah mati. Tidak berselang lama, wajah Arundhati terlihat. Dia baik-baik saja. Dan film selesai. Bye-bye.